Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semua manusia tidak bisa menghindari, tidak bisa menjauhi yang namanya kematian. Semua pasti akan menghadapinya, semua pasti akan merasainya. Begitu sakitnya sakaratul maut, begitu mengerikan sakaratul maut, begitu dahsyatnya sakaratul maut, maka pasti ini kita akan menjalani. Tidak bisa tidak, pasti akan menjalani. Wahai saudara-saudaraku, ingatlah itu. Lalu sebelum kita ini mati, sebelum kita menginjak atau memasuki alam barzakh atau alam kubur, yang kubur itu sangatlah sempit, yang kubur itu sangatlah kelam, yang tempat kubur kita itu nanti gelap. Gelap, tidak ada cahaya, tidak ada lampu yang menerangi, illa min amalis soleh, terkecuali lampunya daripada amal soleh. Bayangkan di dalam kubur kita, insyaallah, sorangan, badan kita terbujur kaku, yang tanpa rupawan badannya kalau sudah sampai di alam kubur tidak ada artinya lagi. Yang cantik, yang dulunya diidolakan orang, masya Allah, tabarakallah, sudah di dalam kubur, siapa yang mau lagi mengheraninya? Bujurlah. Siapa yang menolong? Artis, ya, siapapun mereka tetap tidak bisa. Orang kaya yang punya jabatan, punya kedudukan, ayo siapa lagi yang bisa menemani, yang mengheran-herani, yang mengawali? Lah, tidak ada. Maka calon presiden siap-siap badan kita dimakan ulat, dimakan cacing, hati-hati. Ya. Ini guru ceramah kita nggak mati lagi, hati-hati nih. Kayak betul buang perangai ada juga. Makanya ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, man dakhalal qubur aw barzakh, siapa yang masuk ke dalam kubur aw barzakh, bila zadin, tidak membawa bekal, tidak membawa saku min amal saleh, daripada amal-amal saleh, maka annama raqibal bahar, maka dia seolah-olah, kata Rasul, berenang, berkunjung di lautan yang luas. Bila safinatin, tidak membawa perahu, tidak ada sampan, tidak ada jukung, tidak ada ketinting atau ces yang dia tumpang. Wa bal mayyitu fi hadzal qubur al-muqawwis ila al-muqawwis, seorang mayit di dalam kubur berteriak meminta tolong. Kemana lagi kita tolong? Kurang berikan dah mengantar jenazah, pulang orang masing-masing, tinggallah Junaidi sendirian. Istri yang cantik gak bisa menemani, harta yang banyak tidak bisa menemani. Illa, ya Allah, illa min amal saleh, dari terkecuali amal saleh. Guru Sarwani yang mencetalkan tadi ulang kakadapan hari parut kabar
Sian mulai fardu kifayah mandiin, sampai bungkus mayit, sampai talqin. Ya sekitar itu aja lah yang menemani ikam kena junanya amun guru yang baca mandinya sampai ke kubur kena kawan anak murid pak wajar aja guru menelakikan mengantar ke jenazahnya. Ya Allah wajar aja sih anak murid pak, amplopnya ada tujuh, ada usaha ada tujuh, kita ada bisa amplop lagi mayit. Muling kan junanya boleh kan ini umpama cuma itu sebenarnya untung mempunyai guru seperti itu. Nah itu pula untungnya bila murid punya guru yang soleh, dia bisa membantu. Nah itu ya asal guru yang soleh. Lalu masih kita membawa batu atau tanah yang di sekitar lubang kubur dibacakan sini dengan ada khusus ayat-ayat yang diantar sini di para kepala ikam yang itu rahasia. Sudah situ 3 atau 4 buku batu itu kan. Makanya karena itu dia bujur-bujur berguru lah, bujur-bujur punya guru, dan guru-guruan banyak guru tahu termasuk ini guru bujur-bujur guru, nah membimbing kita ini sampai ke alam kubur, ya talqin, itu kan, telepon. Guru ini murid pian si anu bin si anu di gang anu tadi malam meninggal dunia, siaplah pian datang, siap insyaallah datang sini. Imam Ghazali siap sini datang. Lalu seorang mayit di dalam kubur itu sendirian, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada sanak saudara, kerabat, tidak ada. Hanya dia sendirian. Begitu orang 7 langkah meninggalkan kubur kita, udah datang. Ada malaikat yang sebelum Munkar Nakir datang, ada malaikat yang duluan datang. Lalu ujar malaikat yang sebelum Munkar Nakir datang menanya kita, ada malaikat yang sudah duluan datang. Dia bertanya, fulan tahukah anda? Ujarnya, ujar malaikat yang sebelum Munkar Nakir datang. Fulan. Tadi guru baca kitab, jadi dibawa ke sini. Fulan, tahukah anda? Bahasa Indonesia juga. Tahukah anda bahwasanya engkau saat ini berada di alam kubur, au barzakh atau barzakh? Lihat sekelilingmu, adakah temanmu, adakah istrimu, adakah anak-anakmu, sanak saudara kerabatmu? Lihat, ada enggak? Lihat. Rupanya waktu itu ini mayat itu Tuhan kembalikan rohnya dengan izin Allah. Bangunnya. Lalu mayat menyisir. Saya tidak tahu aku berada di mana nih. Kok gelap? Bilangnya kok gelap? Udah ada ayu ting-ting, bilangnya mana nih? Bini ada. Mana guru ulur? Tidak ada. Hanya pangguling tadi tidak melihat. Tuh, bini kan digandeng sini. Itu tambahan aja kalau nggak ada itu. Tuh ada tambahan itu. Ada apa menggandeng? Ini umpama aja ada nih kisahnya. Lalu ujar mayit, lihat pakaianmu sekarang apa yang ada itu? Pakaianmu itu apa?
Apakah gamis, apakah dasi, apakah jas, sepatu, ada kan? Lalu mayat itu didudukkan oleh malaikat. Pegang, ujungnya ada kejahitan. Pegang, dipegang. Nah, pegang. Oh, ujar si Junaid. Aku mati. Ya, kau sudah mampu. Coba ada apa? Kau sekarang yang malaikat isdet. Oh, bahasa Inggris juga ya. Mati. Nah, Yesir. Disitulah mayat itu menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya. Nangis. Apa tangisannya? Di antara yang guru baca tadi 3 perkara. Wow, mudah sempat guru bacakan. Lah, guru ini mungkin ada sampai Isa kulit. Kalau guru ada produkan ya, maulid ini. Lah, kita mati aja. Lalu yang pertama mayat menangis sejadi-jadinya, ya Allah ya Rabb, ulun sekarang berada di alam kubur barzah ini. Ulun minta kepada Engkau wahai Allah, hidupkan aku kembali ke atas dunia. Saya ulun hendak beramal soleh. Menangis. Menangis. Angisan itu apa? Wallahu a'lam. Bagaimana si mayat menangis? Kita ada tahu. Menangis jadi. Nangis kena. Menangis minta hidupkan kembali. Kenapa? Yang kedua, ya Allah, teriakan kedua. Jadi mayat itu al-mughayyis wal mughawwis. Mughayyis wal mughawwis. Berteriak berteriak, menangis yang pertama. Yang kedua dia berteriak mayat. Entah teriakannya macam apa, kita kada tahu. Kada mendengar lagi. Ujar si mayat berteriak di alam kubur, ya Allah, ya Allah, mana saudara-saudaraku, mana teman-temanku, mana anakku, mana istriku, mana hartaku, kemana? Teriak. Ini teriak Allah, entah kayak apa. Cuma di dalam hadis itu dia berteriak. Teriakan yang ketiga, ujar si mayit, teriak yang ketiga, ya Allah, ujar mayit, saya kepengen melihat amalku bagaimana, yang baik, yang jahat, yang mana. Ya Allah, perlihatkan sekarang ini juga. Lalu Tuhan lihatkan, kalau si mayit ini orang saleh, orang yang beriman, dilihatkan Tuhan nih, kamu sekarang. Dilihatkan Tuhan, banyak amal saleh dan rumahnya disiapkan. Kau sudah kata Allah. Kalau orang yang beramal saleh, Allah bin riyadil jannah. Lalu dia disuruh buka mata kata malaikat, buka mata. Begitu dibuka mata, luas, gemerlap, penuh dengan cahaya. Lalu senyum. Lalu dia malaikat, fulan, buka matamu yang sebelah kiri, lihat ke sebelah kiri. Begitu ke sebelah kiri, melihat berbagai macam siksa. Dilihatkan bermacam-macam siksa. Sebelah kiri, kalau kanan kan dia melihat, oh bagus. Dan sebelah kiri, banyak siksa.
Lalu ya Allah, ujian mayit, apakah aku berada di sebelah kanan? Apakah mulut berada di sebelah kiri? Lalu ya Tuhan, karena engkau orang soleh, sering duduk di majelis ilmu, sering kau menjabat tangan orang-orang soleh, orang-orang alim, kamu senang kepada ahli bait, keluarga Rasulullah, kau tempatkan di sebelah kanan. Oh, bahagia dia. Yang disebut Raudhah min riyadil jannah, ditempatkan di surga Illiyin, taman daripada taman surga. Itu kan? Jadi kita dilihatkan ini wadah kita nih, apakah di taman surga, apakah di taman Jablay. Lain. Di sebelah kiri nih, luar biasa. Iya, sama halnya nih kita dudukan di majelis ilmu ini taman surga. Amin. Ini taman surga, Raudhah min riyadil jannah. Ini taman-taman surga yang kita duduki saat ini. Maka oleh karena itu, rancak-rancaklah, sering-seringlah mendatangi majlis ilmu, majlis salawat. Hakikatnya orang yang hadir di majlis ilmu, orang yang sering duduk di majlis salawat, berkumpul sesama kaum muslimin dan beriman, itu kita sebenarnya sudah berada di tempat Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Lalu kita masuk ke alam barzakh udah siap. Paham kan? Paham lah? Itu dia. Jadi kerja kita duduk, sering duduk di majelis ilmu, sering duduk di majelis sholawat, berkumpul-kumpul ikhwanul muslimin, itu kita berarti tinggal menunggu aja lagi. Nanti kita masuk ke alam kubur sudah disiapkan Tuhan sesuai dengan yang kita jalani di dunia. Nah di situ kita sangat ditempatkan. Nah kayak kumpul itu kawan-kawan beliau, abah guru Rasulullah sudah deh kumpul Nabi Muhammad sudah Datuk Palampayan, Imam Ghazali, guru-guru beliau udah. Kenapa? Semasa hidupnya mereka sering berkumpul yang begini-begini. Jadi kita berkumpul sesama yang begini-begini di alam barzakh, ya kita berkumpul yang begini-begini juga. Allahumma sholli. Bila kita berkumpul di kafe-kafe yang kada berarti, yang kada manfaat, di alam barzakh kita duduk bersama mereka yang kada manfaat juga, ya di neraka ya. Jadi untung kalau paham kalau punya Allah, jadi punya guru siapakah datang bupati, guru ini datang bupati, kada pilih-pilih guru, termasuk guru Muntau, kamu jadi sendiri bisa ceramah bupati hari. Ya kan? Amun rancak duduk di warung Jablay, nah itu kan berkumpul tubuhan Jablay juga gitu. Ditimbangnya kata gitu. Nah mana banyak? Paham nggak? Amun sampian ini sering duduk bertemu lawan guru-guru, sering memandang wajah guru-guru, itu kena di padang apa? Di alam barzakh nyaman. Jangan sampai karena di alam barzakh, di alam kubur sengsara, jangan sampai. Masya Allah di alam barzakh penungguan penantian yang sangat panjang. Paham tak? Penyakit umum di majelis. Lalu si mayit tadi selesai menangis di alam barzakh, menangis kegembiraan, ditempatkan di tempat yang indah, ditempatkan yang indah, nyaman kalau gembira dia menangis kegembiraan. Makanya oleh karena itu
lah surga itu sebenarnya bagi orang yang beriman, dia sudah merasakan surga di dunia. Surga di dunia udah dirasakannya, nggak usah menunggu surga yang di akhirat. Kajak kalawasan surga di dunia ini apa arti surga di dunia? Kolbunya selalu gembira, walaupun mendapat kesusahan, walaupun mendapat kehinaan, cacian dan makian, tapi hatinya gembira. Itulah yang namanya surga. Ada juga orang yang banyak uangnya, ada punya jabatan, istrinya cantik, segala macam, anaknya sukses, akan tetapi hatinya gelisah. Itulah neraka. Sekarang pertanyaan kepada anda semua, wow, itu bahasa Indonesia. Adakah di hati ente semua, di hati anda semua gelisah atau gembira? Mudah-mudahan gembira berdatang. Itu saja gembira, ya surga. Karena surga itu tempatnya gembira. Surga itu tempatnya kegembiraan, bersukaria. Adapun tempat neraka, tempatnya keluh kesah, tempatnya pujian-pujian. Jadi bilanya kurang terdapat cobaan, ada sabar, pujian-pujian, gelisah, neraka. Paham? Jadi oleh karenanya itu, saudara-saudara sekalian, mohon kepada gampang, jadikanlah kalbu kita ini adalah surga. Surga itu ada, surga itu indah, surga itu indah, surga itu ada, sejuk. Jadi bila hati kita ini sejuk, indah, adem, nyaman, menerima apa yang Tuhan putuskan, nyaman saja, surga udah. Tapi bila kita ini di dalam hati kita gelisah, lah berkeluh kesah, itu neraka. Supaya ingin mendapat surga di dalam dunia, lah paham ilmunya, dekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena miftahul jannah an-nabiyil muhtar. Kuncinya surga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang di dalam kalbunya, di dalam hatinya ada nama Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu mendapat surga. Barang siapa yang ada di dalam hatinya adalah Qarun, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, maka orang itu ahlun nar. Paham juga? Oleh karena itu, hadirkanlah Rasulullah. Hadirkanlah Rasulullah di mana? Di qalbi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya datang kepada kamu itu seorang rasul. Datangkanlah seorang rasul, tancapkanlah seorang rasul, hadirkanlah seorang rasul di mana? Qalbul mu'minin. Hati-hati orang mukmin. Maka sudah Rasulullah hadir di kalbunya orang mukmin. Masya Allah. Bahagia sehati sejak kenal dirimu, ingin rasanya punah. Makanya terbayang-bayang di hati. Jadi Nabi Muhammad itu dibayang-bayangkan, dihadirkan. Maka terus Rasulullah hadir, terbayang-bayang terus di kalbu kita, di hati kita. Masya Allah, nyaman. Terbayang-bayang di hati, tak luput dari nur hayati, nur hayat itu cahaya yang hidup. Itu siapa yang hidup? Sayyiduna Muhammad
Nah, berdiri ya. Sudah coba berdiri tadi. Itu begini senyum terus kalau kita senyum. Senyum itu bahagia. Makanya kata kepala